Bersama saya sudah ada Yusuf Kalla yang merupakan wakil presiden terpilih. Saya akan langsung berbincang dengan beliau. Pak Kalla, selamat sebelumnya. Akhirnya setelah perjalanan panjang, Anda dengan Pak Jokowi secara sah dan sudah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Terima kasih. Yang ingin saya pertanyakan pertama kali Pak adalah ketika kemarin MK sudah mengumumkan hasil finalnya, Anda menyimak secara keseluruhan semua program yang berlangsung, proses yang berlangsung? Iya, saya lihat di TV. Tapi sebenarnya intinya begini, yang harus diberikan ucapan selamat bukan ke kami, ke KPU. Karena KPU lah yang sebenarnya menang. Kami sudah menang, dinyatakan menang oleh KPU pada bulan lalu, 22 Juli bulan lalu, dinyatakan pemenang, tapi digugat, yang KPU digugat. Sekarang KPU dimenangkan, artinya keputusan KPU bulan lalu itu sah sudah. Anda memang mengatakan KPU lah yang menjadi pemenang dalam proses yang berlangsung di MK beberapa waktu lalu. Tapi kalau perasaan Anda setelah hakim mengumumkan putusannya tadi malam, seperti apa? Ya, sebenarnya biasa saja karena sejak awal kita menduga dan mengetahui bahwa apa yang dituduhkan itu atau apa yang digugat itu tidak punya alasan yang kuat. Artinya kalau saya menganggap tidak kuat, apalagi hakim yang ada di situ. Sehingga masalahnya memang tinggal tunggu waktu aja. Nah, ini yang menarik Pak Kalla, ketika Anda mengatakan Anda sebetulnya sudah yakin dari awal. Kalau kita boleh memperbandingkan Pak, antara Anda dengan Pak Jokowi ketika sedang menghadapi proses ini di MK, Anda nampak lebih terbuka, lebih rileks untuk menunjukkan kepercayaan diri Anda. Keyakinannya didasarkan oleh apa Pak? Iya, pengalaman kita yang terjadi kalau di kasus-kasus pemilu itu digugat di KPU, harus kuat buktinya. Dan kedua, jarak antara kita itu 8 juta suara lebih. Tidak mungkin, agak sulit membuktikan lebih 8 juta suara tidak sah kalau hanya dengan TPS. Jadi saya yakin bahwa KPU itu kita hargai negarawan yang baik, dan itu tentu hasilnya akan begini. Jadi karena itu sejak awal kita percaya diri bahwa ini hanya proses waktu aja sebenarnya. Dan itu sudah benar kan kejadiannya. Kalau ucapan selamat Pak, dari kubu seberang, Prabowo Hatta sudah ada yang memberikan selamat? Iya, baru kita lihat pernyataan mengakui. Dan itu juga sudah sangat kita bagus sekali. Artinya belum ada komunikasi langsung? Belum. Mungkin pada waktu tidak lama lagi. Tapi yang paling penting kan diucapan selamat atau tidak selamat sama saja sudah sah kan. Tidak ada lagi kan final mengikat gitu kan. Dan beliau juga pihak Prabowo Jokowi sudah menyatakan di media bahwa ya dia mengaku. Kalau dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah ada? Kan sejak awal, kalau Presiden itu sejak awal mengakui dengan syarat bahwa nanti akhirnya MK, artinya kalau sudah MK itu berarti sejak waktu 22 Juli itu kan beliau sudah bikin statement. Artinya ketika Hakim Mahkamah Konstitusi kemarin sudah memutuskan demikian, apakah mungkin Presiden berkomunikasi dengan Anda atau Pak Jokowi memberikan pesan tertentu? Tidak. Karena mengaku. Kalau dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah ada? Kan sejak awal, kalau Presiden itu sejak awal mengakui dengan syarat bahwa nanti akhirnya MK, artinya kalau sudah MK itu berarti sejak waktu 22 Juli itu kan beliau sudah bikin statement. Artinya ketika Hakim Mahkamah Konstitusi kemarin sudah memutuskan demikian, apakah mungkin Presiden berkomunikasi dengan Anda atau Pak Jokowi memberikan pesan tertentu? Tidak. Karena Presiden kan ke Papua. Belum. Kalau kita lihat memang kan proses ini bukan proses yang mudah. Tapi tentunya Anda harus segera menata langkah untuk bisa rekonsiliasi. Kemudian juga untuk bisa mengamankan posisi di parlemen. Ada informasi lagi katanya koalisi akan segera rampung Pak. Siapa yang kira-kira akan bergabung lagi? Iya, sebenarnya banyak partai-partai yang memperlihatkan keinginannya untuk memperkuat pemerintah, dan itu wajar saja karena itu berarti para partai itu ingin berpartisipasi dalam kemajuan dalam pemerintahan. Kita terbuka. Memang sekarang ada tahap pembicaraan. Demokrat, PAN? Termasuk dalam pembicaraan
Termasuk ini sudah menjurus atau tinggal difinalisasi? Iya, namanya juga dalam pembicaraan ya. Bisa berhasil, bisa tidak. Tapi mudah-mudahanlah nanti pada hal yang baik. Baik, kalau kita bicara tentang Golkar, Pak, ini menarik karena ini tentunya merupakan rumah Anda. Ketika kita akan, atau Bapak bersama dengan Pak Jokowi akan menata satu pemerintahan baru, tentunya tidak ingin digoyang dalam tanda kutip oleh Golkar. Kami tentu ingin mendengar, Pak, pernyataan dari Bapak. Seperti apa kira-kira tips yang akan dijalankan untuk bisa merangkul Golkar. Tapi Pak Kala, mohon ditahan dulu sebentar karena kita akan kembali usai jeda yang berikutnya. Saudara, Kompas TV masih akan segera kembali dengan perbincangan bersama Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala sesaat lagi. Ya, saudara, Anda masih bersama Kompas TV dan kami masih berbincang secara eksklusif dengan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala. Pak Kala, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya mengenai apa kira-kira yang akan Anda lakukan untuk bisa merangkul Golkar. Iya, Golkar tinggal soal waktu sebenarnya terjadi Munas. Munas itu saya akan terjadi kebijakan yang berbeda lagi. Tapi apapun yang terjadi sih ingin kita jelaskan dulu bahwa pemerintah ini pemerintah presidensial. Hubungan DPR dengan pemerintah itu tidak saling menjatuhkan. Saling mengoreksi, DPR mengawasi pemerintah, iya. Tapi tidak bisa menjatuhkan. Jadi kita berjalan, kalau kita berjalan yang baik, yang benar, tidak akan terjadi apa-apa, hubungan tidak akan terjadi konflik antara pemerintah dengan DPR. Jadi kita tidak menganggap hal itu menjadi suatu kekhawatiran yang sangat. Tapi bahwa kalau terjadi koalisi yang baik tentu kita apresiasi juga. Tapi kalau tidak ada soal juga sebenarnya. Kita bisa berjalan dengan posisi katakan tidak mayoritas. Itu bisa meskipun saat ini dengan catatan Golkar tidak berada di garis yang sama. Walaupun tidak menjadi soal. Ada upaya sejauh ini karena kita tahu beberapa petinggi Golkar juga sudah menyatakan, kita lihat nanti sesudah tanggal 21 akan ada satu perubahan. Iya, tentu juga kita bukan hanya Golkar yang berubah setelah tanggal 21. Banyak partai akan hanya merubah posisinya karena yang dimaksud koalisi itu kan pada dasarnya ya setelah selesai Pilpres ini koalisi itu kembali longgar, masing-masing jalan sendiri. Artinya sudah mulai mencair, Pak, sekarang kondisinya? Ya, komunikasi sudah mulai dibangun lagi, dibuka pengalaman lagi. yang politik di dalam situasi begini sangat mudah terjadi suatu dinamika koalisi yang berbeda, baru lagi. Anda di satu sisi dikenal piawai, Pak, dalam berpolitik, tapi Abu Rizal Bakri merupakan sosok yang juga tidak mudah untuk ditaklukkan, kira-kira seperti itu. Kita tidak ingin dikotomikan kalau ini adalah kondisi yang memang berseberangan, tapi ketika kita akan bicara soal pemerintah yang stabil, pemerintahan yang tidak digoyang oleh parlemen atau oposisi. Saya ingin ulangi lagi, DPR tidak bisa menggoyang pemerintah hanya karena soal suara, selama pemerintah tidak membuat kesalahan. Karena tugas DPR itu 3. Legislasi, undang-undang, APBN, dan pengawasan. Legislatif, kalau tidak DPR tidak mau membuat undang-undang, tidak ada soal juga. Undang-undang kita sudah kebanyakan. Soal anggaran, iya kita bahas sama-sama. Kalau tidak bisa diputuskan, ya berlaku anggaran yang lama. Kalau pengawasan silahkan mengawasi sekeras-kerasnya, justru bagus untuk pemerintah. Jadi jangan menjadikan itu menjadi bahagian yang sangat penting, bahwa itu perlu, ya. Ini pernyataan khas Yusuf Kala, Pak, ya, artinya coba untuk berbicara apa adanya, lugas dan memang tidak mengada-ngada. Oke, Pak, kalau kita bicara soal amanat yang baru saja Anda ini adalah baru tapi lama, Pak, karena 2004 Anda pernah jadi menjabat posisi yang sama. Apa rasanya, Pak, kembali untuk mengemban amanat yang sama seperti itu? Iya, bagi saya banyak hal yang mungkin pada 5 tahun yang lalu itu banyak hal yang mestinya kita kerjakan, mungkin tidak dikerjakan, ya kita laksanakan pada waktunya lagi dengan cepat. Contohnya saja soal infrastruktur, soal listrik, soal keekonomian lainnya, soal kebijakan sosial yang lebih adil. Ini hal yang mutlak untuk bangsa yang besar ini. Bagi saya itu adalah beban-beban yang harus kita laksanakan. Dan pemerintahan tahun depan itu sekarang ini akan datang ini tidaklah mudah. Tantangannya keluar banyak.
Arti titik berat pemerintahan Anda ke depan nanti adalah sektor ekonomi. Semuanya. Dalam suatu negara tidak ada yang penting dan tidak penting. Sama pentingnya. Kita tidak bisa mengatakan ekonomi lebih penting daripada politik. Politik kita tidak bisa mengatakan lebih penting daripada sosial. Karena hasil akhir daripada ekonomi politik kepada masalah sosial. Jadi tiga-tiganya, empat-empatnya penting. Tidak mungkin terjadi ekonomi yang baik tanpa keamanan yang baik. Jadi kita harus bekerja simultan dalam keadaan negeri seperti ini. Bahwa inti pokoknya ialah perbaikan ekonomi, ya. Karena tidak mungkin kita perbaiki sosial tanpa ekonomi yang baik. Tidak mungkin kita kuat pertahanannya tanpa ekonomi yang baik. Namun sebaliknya juga, ekonomi yang baik tidak mungkin tanpa keamanan yang baik. Arti ini juga sejalan dengan beberapa kali proses perdebatan kemarin waktu kita tahu di masa pemilihan. Pak Jokowi juga mengedepankan bagaimana kita bisa mengundang investor dan lain sebagainya. Oh iya, itu apapun. Pengalaman dimanapun negeri kita dan negeri yang lain begitu. Kalau kita kembali bagaimana nanti pemerintahan atau kabinet akan terbentuk, ada beberapa kekhawatiran. Katanya jangan-jangan pemerintahan yang akan datang, kabinetnya tidak ramping, atau mungkin nanti transaksional, justru ada unsur-unsur politis untuk saling menawarkan kepentingan dengan para partai pendukung. Apa jaminan Anda, Pak? Jangan, saya ingin katakan dulu, pemikiran dasarnya begini dulu. Negeri ini penduduknya 250 juta orang. Negeri ini terdiri daripada 17.000 pulau. Negeri ini berbagai suku, bangsa, dan sebagainya. Jadi kita harus mempunyai begitu banyak tugas-tugas nasional harus dikerjakan. Kita bisa rampingkan pemerintahan. Tidak bisa. Jangan suka kita merubah keadaan tanpa hanya sekedar keinginan saja, tanpa mengetahui masalahnya. Jadi untuk Indonesia kabinet dengan 34 menteri itu cukup ramping. Cukup ramping. Dan agar tidak transaksional Pak, dengan para partai pendukung tentunya. Transaksional itu apa artinya dulu? Transaksional apa maknanya transaksional? Artinya kita lihat bagaimana nanti partai akan ditawarkan untuk bisa mendapat posisi menteri A, menteri B, dan lain sebagainya. Itu wajar saja, tidak berarti transaksional. Partai pendukung itu juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dan salah satu cara berpartisipasi dalam pemerintahan itulah kegotong royongan pemerintahan. Kan kegotong pemerintahan itu berarti tokoh-tokoh partai yang dulu berjuang itu harus mendapat posisi yang wajar. Itu bukan transaksional, tapi kegotong royongan. Kalau kita berkampanye dengan gotong royong, dalam pemerintahan juga kita harus gotong royong. Sejauh ini bagaimana progresnya dalam pembentukan? Ya belum, tapi pada waktunya akan kita laksanakan. Anda juga ikut memberi masukan untuk Pak Jokowi soal ya, tentulah kita akan bersama-sama. Baik. Nah nanti Pak, kalau kita lihat dalam 5 tahun pemerintahan Anda ke depan, apa kira-kira yang menjadi tantangan utama? Banyak, khususnya Pak, tantangan tadi saya katakan, tantangan bidang ekonomi, karena defisit di mana-mana, jadi penurunan ekonomi juga kita negara lain, sosial kita yang tingkat keadilannya makin berbahaya, juga politik kita yang seperti begini. Semua ini kita harus atasi dengan baik. Korupsi Pak, korupsi ini masalah utama. Kiatnya nanti untuk bisa memberantas. Otomatis juga korupsi itu, tapi korupsi ada hubungannya dengan sistem, ada hubungannya dengan pendapatan negara juga. Tapi korupsi ya. Nanti yang jadi penasaran juga bagi masyarakat Indonesia tentunya pembagian tugas antara Anda dengan Pak Jokowi. Kita tahu Anda di masa periode sebelumnya juga lebih berkonsentrasi ke ekonomi misalnya. Nanti akankah berlaku hal yang sama? Prinsipnya kita akan bekerja bersama-sama. Karena itu Pak Presiden dengan Wakil Presiden akan berkantor di tempat yang sama, hanya di kompleks Presidenan supaya mudah koordinasi. Yang lama juga tidak berarti hanya ekonomi saya selesaikan. Saya bekerja di politik, keamanan, menyelesaikan soal Aceh, itu kan masalah ekonomi. Jadi apa saja yang tentu harus dikerjakan secara bersama, kita kerjakan. Terakhir Pak, ini mungkin agak berbeda dari pertanyaan saya sebelumnya. Anda sudah 70 sekian, sekarang usia, tugasnya juga tidak mudah Pak nanti ke depan. Menjaga kebugaran akan seperti apa Pak? Untuk bisa menjalankan soal tugas-tugas kesehatan Anda. itu tidak bisa diperoleh dalam satu instan, tapi harus dibina sejak usia muda. Ya, kalau saya sendiri sejak muda itu
tiap hari jogging jauh zaman dulu sampai umur 55-an kita tiap hari. Jadi itu menyebabkan tentu saya menjaga saat itu. Kedua, hidup tenang, keluarga, makan yang sesuai yang keluarga, pikiran jangan terlalu khawatir gitu. Itu menjaga kesehatan. Ya, kesehatan itu bukan hanya faktor itu olahraga yang baik, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan juga hubungan kekeluargaan, ketenangan di rumah. Itu menyebabkan suatu kita bisa bekerja dengan menjaga keseimbangan hidup ya Pak ya. Hidup. Baik, terima kasih Pak Yusuf Kalla untuk kesempatan perbincangan kita kali ini. Dan sore itu tadi perbincangan kami dengan Wakil Presiden terpilih, dan tentunya kami ucapkan selamat menjalankan tugas Anda Pak selama 5 tahun ke depan. Saudara, sekian perbincangan kami, terima kasih. Sampai jumpa.